berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kembali di hadirat-Mu yang kudus dan mulia, dan kami bersyukur Tuhan untuk undangan-Mu pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau, kami boleh menaikkan penyembahan kami, ibadah kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini juga Tuhan berkenanlah untuk hadir bersama-sama dengan kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami boleh diutus ke tengah duniamu untuk boleh menyatakan Injil-Mu, kabar baik-Mu sampai Engkau datang kembali. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari 2 pasal, Hakim-Hakim 4 sampai 5. Nah saudara, 2 minggu lalu kita sudah diperkenalkan dengan 3 hakim pertama gitu ya di dalam kitab Hakim-Hakim. Ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar. Dan hari ini kita akan melihat kembali kisah dari 3 hakim lagi. Atau bisa kita katakan 3 pahlawan, 3 protagonis tokoh pahlawan gitu ya. Yang dicatat di pasal 4-5. Dan juga ada 3 musuh saudara, 3 antagonis yang dicatat di sini juga. Nah saudara, saya mengajak kita untuk melihat 2 pasal ini secara bersamaan, bagian per bagian. Dan mengapa kita perlu membahas 2 pasal ini secara bersama-sama sekaligus saudara. Nah saudara, saya setuju dengan beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Hakim-Hakim 4 dan 5 sedang menceritakan satu kisah yang sama, tapi dikemas dengan 2 jenis sastra yang berbeda, yaitu cerita, narasi begitu ya, dan juga puisi atau nyanyian. Pasal 4 berupa narasi, pasal 5 berupa nyanyian atau puisi. Dan saudara, 2 pasal ini saling melengkapi satu sama lain. Karena itu saya berharap saudara-saudara tetap bisa membuka Alkitab saudara-saudara masing-masing, dan juga nanti akan ada ayat-ayat yang ditampilkan di layar untuk membantu kita memahami kedua bagian ini secara bersama-sama. Nah saudara, mari kita melihat dan juga membaca latar belakang dari kisah pasal 4 dan 5 ini. Saya mengajak kita membaca Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 yang tertera di layar, 1, 2, 3. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, siklus dosa terjadi lagi di dalam kehidupan orang Israel. Perhatikan kalimat mereka kembali, again. Mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah saudara, tentu dosa, kejahatan itu mempunyai konsekuensinya. Tuhan mendatangkan malapetaka, hukuman bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka ditindas, diserahkan, dijual oleh Tuhan kepada tangan Yabin dan juga Sisera. Kondisi bangsa Israel yang ditindas dengan begitu keras menyebabkan di dalam nyanyian dikatakan dusun-dusun, desa-desa, tempat mereka itu menjadi sunyi sepi, sangat sepi. Tidak ada orang yang punya keberanian untuk melawan penindas-penindas yang ada. Dan saudara, hidup bangsa Israel hari demi hari lesu, lemah, penuh dengan masalah. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani maju ke depan pintu gerbang untuk boleh melawan para penindas. Di tengah penindasan fisik yang Israel alami, saudara, di dalam hati mereka pun, hati mereka sedang tertindas oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah saudara, mari kita melihat siapa sih yang menindas mereka ini, Yabin dan Sisera. Dan seperti apa penindasan yang mereka alami. Saudara, muncul antagonis langsung 2 begitu ya. Kemudian Yabin dan Sisera. Yabin, Raja Kanaan di pasal 4 ayat 2-3 yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, namanya Sisera. Sisera ini mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Saudara, bayangkan apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka tidak hanya ditindas, dianiaya, tapi selama puluhan tahun mereka ditindas dengan sangat keras. Saudara, kalau kita mengalami hal-hal yang jahat mungkin sekali-sekali ya, seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, wah hidup kita rasanya lebih tenang mungkin. Tapi saudara, perhatikan apa yang bangsa Israel alami. Setiap hari puluhan tahun kondisi mereka sangat amat tertindas saudara. Nah, saudara, nama Yabin itu bukan nama yang baru saudara. Kalau kita melihat di Yosua pasal 11, ternyata ada nama yang sama.
Saya bacakan, ketika Yabin Raja Hazor, tempat yang sama Hazor, mendengar hal itu yang mengirim utusan. Pada waktu itu Yosua berbalik merebut Hazor dan membunuh rajanya dengan mata pedang. Dahulu Hazor memang paling berkuasa di antara semua kerajaan itu. Saudara, nama Yabin bisa berarti gelar seperti nama Firaun gitu. Semua raja di Mesir ada nama Firaunnya. Dan demikian juga nama raja di Hazor. Pada waktu itu di zaman Yosua, Hazor sudah musnah. Si Raja Yabin yang waktu itu sudah mati. Tapi ketika di masa hakim-hakim ini, di masa Deborah, Barak, dan Yael, ada lagi nama Yabin. Mereka langsung merasa, waduh kok ada Yabin yang dulu seakan bangkit lagi. Dan menindas kami lagi. Dan kali ini dengan sangat keras. Nama Yabin seperti menghantui kehidupan bangsa Israel, saudara. Sesuai dikatakan juga Sisera adalah panglima yang kejam. Dia memiliki 900 kereta kuda besi yang sangat mengerikan. Seakan mau berapa banyak pun pasukan Israel on foot begitu ya, soldiers, foot soldiers, mereka nggak bisa melawan pahlawan-pahlawan dari Sisera, anggota-anggota pasukan dari Sisera, saudara. Dan penindasan yang mereka alami, saya kira tidak hanya secara militer, tapi juga secara budaya, di dalam hidup mereka sehari-hari, hidup mereka diobrak-abrik. Secara agama mereka dipaksa untuk boleh percaya kepada Allah yang lain. Nah saudara, tidak hanya ada dua orang ini ya, seorang Raja Yabin dan juga seorang Panglima Sisera. Saudara, di pasal 5 ada seorang antagonis yang mungkin sekilas kita nggak lihat, yaitu ibu dari Sisera. Saudara, saya bacakan di pasal 5, beberapa ayat terakhir mengatakan dari jendela. Ibu Sisera melongok dari antara terali jendela, dia berseru, mengapa keretanya tak kunjung datang, kereta Sisera gitu ya. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? 1-2 gadis, bukan hanya gadis biasa, budak perempuan untuk setiap prajurit. Jarahan kain warna-warni untuk Sisera, jarahan kain sulaman warna-warni, jarahan 2 helai kain sulaman warna-warni untuk leherku. Saudara yang sudah menjadi ibu, saudara yang perempuan, saya kira gambaran ibu seperti ini berbanding terbalik dengan gambaran ibu yang selama ini kita tahu. Gambaran ibu yang harusnya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih, toleran mungkin begitu ya. Tapi saudara, ini adalah gambaran ibu yang sangat mengerikan. Ibu suri atau mungkin lebih kejam dari ibu suri begitu saudara ya. Saudara, ini gambaran ibu yang tidak punya hati bahkan kepada orang-orang manusia-manusia yang sama dengan dia. Ketika anaknya berperang, Sisera berperang, yang dia nantikan apa? Wah, kapan ya anakku pulang dan dia membawa budak-budak perempuan. Kapan ya anakku pulang dan membawa jarahan yang bagus-bagus dan aku juga mau dong. Ada kain-kain yang bisa aku pakai di leherku dan aku pamerkan kepada seluruh rakyat di Hazor. So inilah antagonis yang ketiga, musuh yang ketiga dari bangsa Israel. Ibu Sisera, seorang wanita yang sepertinya tidak punya hati. Sangat senang dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anaknya. Nah saudara, itu yang bangsa Israel alami di dalam kehidupan mereka waktu itu. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita saat ini sedang mengalami hal-hal yang jahat di dalam hidup kita? Ataukah pernahkah kita berpikir hal-hal apa sih di dalam hidup kita yang menindas hidup kita dengan begitu keras? Saudara, mungkin seperti saat ini kita beribadah, kita jarang atau mungkin tidak pernah begitu ya mengalami penggerbekan gereja misalnya begitu. Kita tidak mengalami penindasan seperti itu, saudara. Tapi saudara, apakah mungkin di dalam kehidupan kita yang berkeluarga, kita sedang ditindas oleh ketidakharmonisan? Mungkin ada di antara kita yang mengalami KDRT. Apakah mungkin kita ditindas di kantor kita karena bertahun-tahun kita mencari keadilan, kita merasa atasan kita sangat memperlakukan kita dengan tidak baik. Dan itu terjadi bertahun-tahun, kita terus bertahan di dalam pekerjaan kita. Dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mana keadilanmu, mana kebenaranmu. Kita ditindas oleh atasan kita. Atau saudara, ketika kita tidak mengalami itu semua, apakah kita sedang ditindas oleh keinginan-keinginan kita sendiri? Apakah kita sedang ditindas oleh berbagai berhala di dalam hati kita? Apakah kita sedang ditindas oleh rasa kita ingin diterima orang, dicintai orang. Kita ingin kaya supaya hidup saya nyaman. Tapi tanpa disadari kita sedang ditindas oleh itu semua. Saudara, setiap bentuk penindasan pasti memunculkan kebutuhan terbesar dari dalam hati kita.
yaitu kebutuhan untuk diselamatkan. Sebagai orang-orang yang ditindas oleh apapun bentuknya, kita menyadari kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bangsa Israel waktu itu pun menyadari, mereka nggak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Tempat-tempat mereka sunyi, nggak ada yang berani maju untuk melawan penindas. Mereka butuh, kita butuh untuk diselamatkan. Dan saudara, bagi seruan bangsa Israel waktu itu, Tuhan memberikan 3 hakim atau 3 pahlawan atau 3 protagonis yang ada di dalam kehidupan mereka dan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Sisera dan juga Yabin. Saudara, mari kita melihat protagonis atau pahlawan yang pertama, yaitu Deborah. Saudara, Deborah dicatat adalah seorang nabiah, nabi perempuan, istri dari Lapidot. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dan dia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah dan orang Israel ke sana menghadap dia untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara atau menyelesaikan masalah kehidupan. Saudara, Deborah digambarkan sebagai figur nabi, orang yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang Israel waktu itu bahkan di tengah kondisi mereka yang tertindas. Dan saudara, Deborah juga digambarkan sebagai figur konselor. Dia menyelesaikan berbagai masalah Israel mulai dari masalah sesama mereka sampai keluh kesah hati mereka yang merasa tertindas oleh Yabin, Sisera dan ibunya Sisera. Namun saudara, kita juga perhatikan di dalam nyanyian di pasal 5, Deborah digambarkan sebagai ibu, a mother of Israel, ibu dari Israel. Seorang perempuan yang hatinya penuh dengan belas kasihan kepada rakyatnya. Dan tidak hanya itu, hatinya terus tertuju, merindukan ada pahlawan-pahlawan yang bisa bangkit dari Israel untuk boleh melawan para penindas itu. So, sangat berbeda dengan figur ibu Sisera, bukan? Ibu yang tidak punya belas kasihan, tidak punya hati. Ini ada pahlawan yang Tuhan bangkitkan dalam diri seorang Deborah. Seorang perempuan, seorang nabi yang tidak hanya menyampaikan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, tapi dia menggembalakan, mengayomi rakyatnya dengan hati yang berbelas kasihan. Itu protagonis pahlawan yang pertama, saudara, Deborah. Kemudian saudara, yang kedua, ada pahlawan yang bernama Barak. Nah saudara, kalau mungkin yang cukup hafal dengan cerita ini, kita akan menemukan sedikit keganjalan dari seorang bernama Barak ini. So, saya akan bacakan. Jawab Barak kepada Deborah ketika Deborah memerintahkan dia untuk maju berperang. Barak mengatakan, jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju. Dan Deborah berkata, baik, aku ikut. Ya, aku ikut, begitu ya. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Saudara, sekilas kita melihat bahwa figur Barak ini adalah orang yang meragu. Dia diutus untuk memimpin bangsa Israel, 10.000 tentara untuk boleh melawan Yabin dan Sisera. Tapi seakan dia ragu begitu. Karena itu dia bilang, Deborah, kalau kamu gak pergi, aku tidak akan pergi. Kalau kamu pergi, baru aku akan pergi. Dan seakan begitu ya, kita sekilas melihat dia menerima ganjarannya begitu ya. Deborah bilang, oke, aku pergi. Tapi engkau tidak akan mendapatkan kehormatan atau klaim dari klimaks peperangan yang akan terjadi. Karena Tuhan menyerahkan kehormatan itu, klimaks peperangan itu kepada tangan seorang perempuan. Nah tapi saudara, kalau kita baca bagian Alkitab lain, kita akan menemukan hal yang dalam tanda kutip begitu lebih positif melihat seorang Barak, saudara. Saudara, dari 1 Samuel 12 dikatakan kemudian Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, ada namanya di sana, Yefta dan Samuel, yang melepaskan kamu dari tangan musuh-musuh di sekelilingmu sehingga kamu tinggal dengan tentram. Dan saudara, bahkan di surat Ibrani di Perjanjian Baru ada nama Barak di sana, saudara. Dikatakan apalagi yang harus aku sebutkan. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman, bahkan dicatat saudara, karena iman, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan dan seterusnya di Ibrani pasal 11 ayat 32-34. Saudara, bagaimana lalu kita memahami akan seorang Barak ini, saudara? Saudara, saya mengajak kita untuk melihat seorang Barak seperti ini. Saudara, di satu sisi, Barak tahu betul melalui setiap pengajaran dari Deborah bahwa ketika dia maju berperang, dia harus mengandalkan Tuhan. Dia butuh penyertaan Tuhan. Tapi di sisi lain, dia ragu. Apakah saya bisa berhasil dengan orang-orang yang hanya 10.000 dan tidak ada kereta kuda besi?
Apakah saya bisa berhasil dan mengklaim kemenangan sebagai pemimpin perang, saudara? Wajar bagi Barak untuk dia mau mengklaim kemenangan. Klimaks kemenangan itu harus menjadi milik dia. Tapi saudara, di dalam keraguannya dan ketika dia mendengar ulang akan firman Tuhan yang Deborah beritakan, maju berperang, Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan sudah maju mendahului kamu. Maka saudara, sekalipun dia tidak mendapatkan kehormatan itu dari peperangan itu, sekalipun dia nggak bisa klaim klimaks peperangan itu, dia tetap taat, saudara. Dia tetap percaya akhirnya pada janji Tuhan dan dia terus maju berperang dengan ketaatan. Dan karena itu nama Barak bisa dikatakan karena iman. Imannya akhirnya muncul kembali dan dia maju berperang untuk boleh mengalahkan Sisera dan juga Yabin, saudara. Saudara, itu Barak. Dan saudara, pahlawan terakhir sama seperti posisinya Ibu Sisera begitu ya. Seakan-akan kayaknya ini kurang dianggap begitu ya. Pahlawan terakhir yang ada, saudara, dicatat bernama Yael ya. Saudara, saya akan bacakan tentang Yael. Yael keluar menemui Sisera. Yael seorang ibu rumah tangga, saudara, tinggal di tenda begitu ya, di kemah. Ketika Sisera sedang kalah, dalam posisi kalah, Sisera masuk ke tendanya Yael dan Yael berkata, "Singgahlah tuanku, mari singgah, jangan takut." Sambutan yang positif, bukan, saudara ya? Namun dikatakan kalimat berikutnya, saudara bisa perhatikan dengan sangat pelan, sangat dramatis begitu ya. Namun Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Patok kemah itu bentuknya seperti paku begitu ya, untuk mendirikan kemah. Membawa pula palu di tangannya dan mendekati Sisera diam-diam. Patok itu dipalunya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Sementara dia tertidur lelap karena lelah dan matilah Sisera. Saudara, kata Ibrani di dalam kalimat terakhir ini, 3 kata ini bisa diterjemahkan begini. Sisera tertidur, dia lelah, dan dia mati. Saudara, adegan yang bloody, ya, berdarah-darah, sangat mengerikan sekali dari seorang ibu rumah tangga, saudara, yang sehari-hari tinggal di tenda. Namun tindakannya ini mendapat pujian, saudara, di pasal 5. Dikatakan diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni, lebih dari semua perempuan. Diberkatilah dia, lebih dari semua perempuan dalam kemah. Orang itu meminta air, tetapi diberinya susu. Tangannya diulurkan untuk mengambil patok. Tangan kanannya mengambil palu tukang. Di palunya Sisera, dihancurkan kepalanya, diremukan, ditembus pelipisnya. Di antara kakinya, di antara kaki Yael, orang itu tersungkur, jatuh tergeletak. Disebut lagi, tersungkur dan jatuh di antara kakinya. Di tempat dia tersungkur, disebutkan 3 kali, saudara. Di sanalah orang itu jatuh binasa, jatuh dan mati. Saudara, kalau kita perhatikan siapa Yael, sebenarnya peristiwa ini aneh, saudara. Saudara, Yael, istri Heber, ini adalah orang dari keturunan mertua dari Musa, yaitu Yitro. Jadi bisa dibilang mereka adalah half blood Israelites begitu ya. Israel tapi tidak murni darahnya begitu. Dan mereka sempat berperang, Hobab sempat berperang, salah satu keturunan dari Yitro juga, berperang bersama dengan Yosua dan tinggal di daerah Bani Yehuda, suku Yehuda. Tapi kemudian dikatakan Heber dan Yael memisahkan diri dari orang-orang mereka, orang-orang Keni, dan tinggal di Kedes, saudara. Dekat tempat peperangan antara Barak, Deborah, dan juga Sisera dan Yabin. Saudara perhatikan hal pertama ini begitu ya. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yael dan Heber sudah ada ikatan damai dicatat dengan Yabin, si raja itu. Jadi harusnya peristiwa ini nggak terjadi dong ya. Orang yang sudah berdamai, orang yang sudah hidupnya baik-baik, loh kok tiba-tiba berbalik dan kemudian si Yael ini, ibu rumah tangga yang tidak diduga ini, dia membunuh seorang panglima perang yang tadinya punya 900 kereta kuda. Saudara, 2 hal mungkin kita bisa lihat apa yang terjadi kepada Yael. Ya. Saudara, yang pertama, tempat Yael dan Heber tinggal, Kedes. Tadi saya sudah katakan, itu dekat sekali dengan medan peperangan. Jadi saudara, sangat mungkin Yael itu tahu kondisi apa yang sedang terjadi di dalam peperangan. Siapa yang sedang menang, siapa yang sedang kalah. Dan tentu ketika yang kalah datang ke tempat dia, saudara sangat mungkin dia takut sekali. Mau ngapain orang ini begitu. Dan kemudian saudara, yang kedua, track record dari seorang Sisera, tadi sudah disebutkan di nyanyian pasal 5 ketika menceritakan ibu Sisera.
Sisera adalah seorang yang tidak hanya menjarah barang-barang, tapi menjarah perempuan untuk dijadikan budak. Yael sebagai seorang perempuan tentu sangat terancam saudara kehidupannya. Ketika Sisera datang, sekalipun sudah ada ikatan damai, tapi dia merasa hidupnya terancam mungkin saudara. Namun saudara, di atas semua itu, kita bisa melihat bahwa kemenangan yang Israel dapatkan melalui Yael menggambarkan bagaimana Tuhan sendiri itu pasti menepati janjinya, pasti memberikan kemenangan bagi orang Israel. Tapi bagaimana caranya itu tidak bisa diatur oleh orang Israel. Akan sangat di luar pikiran mereka bahkan. Seorang Yael bukan orang Israel, half-blood Israelites, tapi dia bisa mengklaim klimaks kemenangan dengan caranya dia. Dan dengan caranya Tuhan. Saudara, Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada Israel, tapi caranya tidak bisa diatur oleh satu manusia manapun, termasuk oleh bangsa Israel yang berperang pada waktu itu. Nah saudara, ketiga pahlawan ini, ketiga protagonis ini memiliki peranannya masing-masing di dalam peperangan. Deborah, Barak, Yael, mereka mempunyai peranan dan tugasnya masing-masing begitu. Namun kalau kita melihat siapa mereka, sangat mungkin saudara kita berkata, kok bisa ya? Kok bisa orang-orang, tiga orang ini dipakai Tuhan untuk boleh memenangkan peperangan? Deborah, oke lah dia seorang nabi, tapi dia seorang perempuan. Dan dia bukan pemimpin militer, dia seorang konselor, dia seorang nabi. Barak, pemimpin perang sih, laki-laki begitu ya. Tapi kok ragu-ragu. Yael, udah perempuan, half-blood Israelites begitu. Tinggalnya di tenda terus, ibu rumah tangga. Kok bisa orang-orang seperti ini mengalahkan Yabin dan juga Sisera? Saudara, pertanyaan ini tentu membawa kita untuk melihat bahwa ada satu pahlawan yang sejati di belakang mereka semua. Satu pahlawan yang jauh-jauh lebih baik daripada seorang Deborah, seorang Barak, seorang Sisera. Dan saya yakin kita semua tahu satu pahlawan itu, satu panglima perang yang sejati itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Dialah protagonis pahlawan yang sejati dari dua pasal ini saudara. So dikatakan oleh Deborah, bukankah Tuhan telah maju di depanmu? Sebelum Barak maju, ketika Barak mungkin ragu, Tuhan sudah maju lebih dulu untuk memimpin pasukan Israel. Dan Tuhan mengacaukan, bukan Barak yang mengacaukan. Tuhan mengacaukan Sisera dan segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Saudara, peranan Tuhan sebagai pahlawan yang sejati itu juga dinyanyikan. Tuhanlah yang mengundang pahlawan-pahlawan Israel untuk berperang. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa menawarkan dirinya dan sukarela. Puji Tuhan, pujilah Tuhan. Tuhan, ketika engkau beranjak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari tanah Edom, berguncanglah bumi, tirislah langit dan awan pun meniriskan airnya. Gunung-gunung berguncang di hadapan Tuhan. Dan bahkan seakan-akan seluruh alam semesta ikut berperang bersama-sama dengan Tuhan. Dan mengalahkan Yabin dan juga Sisera. Sehingga Israel bisa maju dengan sekuat tenaga. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Saudara, semua hal ini menunjukkan Tuhanlah pahlawan yang sejati bagi bangsa Israel waktu itu. Dan dua pasal ini ditutup dengan berkata, demikianlah pada hari itu Allah, Tuhan sendiri menundukkan Yabin, Raja Kanaan di hadapan orang Israel. Demikianlah binasa, dikatakan akhir nyanyian ini. Semua musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan bagaikan terbitnya matahari dalam kemegahannya. Saudara, menang itu rasanya enak ya. Nah saudara, dalam satu kesempatan saya pernah ngobrol sama anak saya Jet begitu ya. Di dalam perayaan 17 Agustusan di sekolahnya, dia mengikuti, diwajibkan mengikuti lomba fashion show gitu, peragaan busana. Kami hanya berusaha mempersiapkan dia kira-kira apa ya, busana pahlawan nasional yang gampang gitu ya, nggak usah sewa-sewa, kalaupun beli nanti bisa dipakai lagi gitu. Akhirnya saya pikir, wah Jet kan suka musik, saya suka musik, mamanya suka musik, sudah lah ya. Kita pakai figur W.R. Supratman, ya, W.G. Rudolf Supratman. Saudara tahu kan siapa dia? Ya, pencipta lagu Indonesia Raya. Terus pakai biola, beli deh biola mainan gitu ya.
Singkat cerita kami mendandani Jet, dan tiba-tiba pas pulang sekolah itu di hari perayaan 17 Agustusan, dia bawa piala. Terus kami yang bingung, mamanya lebih bingung sih, karena saya di mobil kan, mana nih anak saya gitu ya. Terus mamanya pun bingung ketika lihat, ini piala apaan? Kok bisa tiba-tiba anak saya menang gitu ya. Dan ternyata saudara dia menang lomba fashion show. Kenapa? Karena dia paling lengkap dan paling mirip sama Wage Rudolf Supratman. Ya. Ada pecinya, sampai ada kacamatanya, pakai jas. Kami cariin sih ya jasnya yang mana yang cocok sama gambar yang diambil dari website begitu. Kemudian ada mainan biola, karena kan Wage Rudolf Supratman main biola begitu ya ketika menyanyikan Indonesia Raya. Dan ketika pulang sore-sore saya nanya, Jet, gimana rasanya menang? Saya pengen tahu apa sih yang dia rasakan gitu. Dia pikir, nah keluarlah 3 kata ini saudara ya. Keren papa, oke. Apalagi kalau menang tuh kamu rasanya apa? Bagus, baik. Ya. Nah saudara saya kira mungkin 3 kata ini menggambarkan perasaan hati kita ketika kita menang saudara. 3 kata ini mewakili apa sih rasanya menang, menjadi hero, menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita. Kita merasa menang ketika kita terlihat keren mungkin, ketika kita punya jabatan yang mentereng di kantor kita. Kita merasa menang, kita merasa menjadi pahlawan kalau kita punya semua hal yang bagus dan baik di dalam kehidupan kita. Semua hal yang bagus, baik dan mungkin kita bisa pamerkan ke depan orang-orang dan kita bisa berkata, sayalah pahlawan di dalam keluarga saya. Bagus kan? Baik kan gitu ya. Dan saudara disadari atau tidak, semua hal yang sebenarnya juga itu baik, mau kita bilang keren, bagus, baik pun, kita mengutamakan itu semua dan kita hanya menempelkan nama Tuhan sebagai label di sana. Disadari atau tidak, kita sedang tenggelam di dalam siklus merasa menang, saudara. Siklus yang membuat kita kecanduan dengan kemenangan-kemenangan versi kita. Kita sekali merasa menang, enak, pengen menang lagi, apa rasanya, keren, saya seperti pahlawan bagi kehidupan saya sendiri, saya seperti pahlawan bagi keluarga saya seperti pahlawan di dalam bisnis saya. Tapi tanpa kita sadari, kita sedang berusaha untuk mendapatkan kemenangan itu dengan versi kita, bukan dengan versinya Tuhan. Siklus yang membuat kita menempatkan Tuhan di luar arena peperangan, dan menempatkan diri kita sebagai pahlawannya. Siklus yang justru membuat kita menyingkirkan Tuhan dan menaruh diri kita sendiri sebagai center of attention di dalam kemenangan itu. Siklus yang membuat kita, kayaknya gak perlu deh, Tuhan adalah pahlawanku. Kayaknya terlalu jauh, terlalu kesannya militer, brutal, mengerikan begitu ya. Siklus merasa menang yang tidak pernah membuat kita menjadi pahlawan, tapi siklus itu justru menjadi berhala di dalam hidup kita. Dan dengan demikian, kita sedang ditindas oleh berhala bernama merasa menang, saudara. Ketika kita mungkin mendapatkan kekayaan, kita merasa menang dari rasa miskin. Padahal berhala pengakuan, rasa ingin diterima sudah siap menindas kita di depan. Ketika kita sudah mendapatkan pengakuan, kita diterima oleh orang-orang yang kita anggap penting, kita merasa menang dengan rasa tidak diterima. Padahal berhala kenyamanan hidup sudah siap di depan untuk menindas kita. Saudara-saudara, siklus ini seharusnya membuat kita wake up, bangun dari segala pemberhalaan dan dosa ini. Sadarlah bahwa kemenangan versi kita, semua kemenangan yang kita dapatkan dengan cara kita, adalah kemenangan-kemenangan yang terlalu murah dan justru membawa kita untuk memberhalakan kemenangan-kemenangan itu. Ketika merasa menang sudah menjadi berhala di dalam hati kita dan menindas hidup kita, maka saudara sadarlah, saya dan saudara butuh untuk diselamatkan. Diselamatkan bukan dengan kemenangan-kemenangan yang murahan, tapi dengan kemenangan yang sangat mahal. Dan saudara, satu pahlawan, satu pribadi yang bisa memberikan kemenangan yang begitu mahal, hanyalah Yesus Kristus, pahlawan yang sejati bagi hidup kita. Kemenangan yang Tuhan dapatkan dengan cara Dia, bukan dengan cara kita. Kemenangan yang terlihat mengerikan, berdarah-darah,
brutal, sampai membuat kita, bahkan seisi dunia berkata, kok bisa ya? Kok bisa menang seperti ini? Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kita melalui salib, saudara. Salib membuat Tuhan kita Yesus Kristus menjadi begitu buruk rupa. Tampangnya bukan seperti manusia lagi. Salib membuat Yesus dihindari manusia. Karena di atas salib Yesus terlihat sebagai man of sorrow. Orang yang penuh dengan penderitaan dan penganiayaan. Bahkan di atas salib kita mengira Yesus sedang ditulahi dan ditindas oleh Allah. Tapi saudara, karena salib, Kristus sudah menang dan menyelamatkan kita dari tulah yang paling mengerikan, yaitu maut. Dari atas salib, Yesus sudah menang dan menyelamatkan kita dari dosa, peperangan, penindasan yang paling mengerikan dalam hidup kita. Salib yang dikira bodoh itu sudah menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kekuatan Allah yang menghancurkan kepala si ular iblis itu. Dan dari atas salib Kristus, Allah mengklaim kemenangannya atas dosa, atas maut, atas seluruh kehidupan kita semua. Saudara, Kristus tidak hanya memberikan kemenangannya di atas salib ribuan tahun lalu. Tapi sampai sekarang, Kristus terus memberikan kemenangannya, mengerjakan kemenangannya yang begitu mengejutkan bagi setiap kita. Kemenangan yang Tuhan berikan bukan dengan cara kita, saudara, tapi dengan cara Tuhan. Cara-cara yang mungkin di luar pikiran kita, cara-cara yang mungkin tidak masuk di akal kita, cara-cara yang tidak terduga di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan sedang menyelamatkan kita dari kesombongan kita, melalui orang-orang yang mungkin kita anggap rendah. Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita sembunyikan melalui 1-2 khotbah atau mungkin 1-2 nyanyian di dalam ibadah minggu. Tuhan sedang menyelamatkan kita dari cara-cara bisnis kita yang mengerikan melalui satu kegagalan di dalam bisnis, dalam pekerjaan kita. Tapi kegagalan itu membawa kita untuk boleh mengandalkan caranya Tuhan. Tuhan sedang menyelamatkan keutuhan rumah tanggamu dengan membongkar semua dosa-dosamu dan membawa engkau bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang menyelamatkan engkau dan saya dari teman-teman, pergaulan, atau mungkin pasangan yang toksik dan membawa kita kepada komunitas yang baru. Mungkin awalnya asing bagi kita, tapi ternyata di dalam komunitas itu Tuhan membawa kita pulih, bertobat, dan tumbuh semakin mencintai Tuhan. Tuhan sedang menyelamatkan kita dari rasa ingin mengontrol kehidupan anak-anak kita. Melalui berbagai kegagalan mungkin, yang menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua itu gagal. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan anak kita dan kita melepaskan kontrol itu kepada Tuhan. Saudara, alamilah kemenangan seperti ini. Kemenangan yang mengejutkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saudara, alamilah juga kemenangan ini di dalam setiap pujian, nyanyian yang kita lantunkan, baik di dalam ibadah minggu maupun juga di dalam keseharian kita. Saudara, ada berbagai nyanyian yang menceritakan tentang Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuat, yang menyelamatkan kita dengan cara yang mengerikan, tapi menyelamatkan kita dari hal yang paling mengerikan, yaitu dari atas salib. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Saudara, terkagumlah dengan kemenangan yang Tuhan berikan ketika kita mungkin menyanyikan lagu-lagu seperti ini. What love, my God. Kasih seperti apa Tuhan, yang begitu murah hati, begitu luar biasa, sampai mau datang dan berperang untuk saya. Come and fight for me. Nah, saudara, kagumlah dengan kekudusan Tuhan. Dia Allah yang kudus, holy, 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 Lord God Almighty. Dia tidak hanya murah hati, merciful, tapi juga mighty, perkasa di dalam kehidupan kita. Kagumlah ketika juru selamat kita tidak hanya mampu untuk melakukan keajaiban, tapi dia perkasa, kuat untuk menyelamatkan kita. Our God is mighty to save, mighty to save. Saudara, selamat mengalami kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terus mari nyanyikan kemenangan-kemenangan Tuhan melalui kehidupan kita dan di dalam kehidupan kita. Sampai suatu saat nanti Tuhan memberikan kemenangan yang sejati ketika kita berjumpa dengan pahlawan kita yang sejati, muka dengan muka.
Saudara, 2 reflection questions tersedia bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Saudara, mengambil waktu teduh bersama di hadapan Tuhan. Dan mari kita renungkan firman Tuhan melalui 2 pertanyaan ini. Saudara, dalam hal apa saja salib Yesus sudah memenangkan kita dari berbagai bentuk penindasan? Saudara, mungkin ada di antara kita saat ini yang merasa tertindas hidupnya. Karena kita merasa keadaan keluarga kita berantakan. Atau kita merasa tertindas karena kita merasa hidup kita sedang tidak baik-baik saja, padahal segala hal, pekerjaan, orang tua, bisnis, semua berjalan baik. Tapi kita merasa hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Karena mungkin ada sesuatu di dalam hati kita yang kita berhalakan dan itu menindas hati kita. Saudara, maukah kita kembali kepada salib Tuhan? Salib Tuhan yang sudah menghancurkan kepala si ular itu, iblis itu. Salib Tuhan juga akan menghancurkan segala berhala, segala penindasan yang kita alami. Dan membawa kita menang bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara, apa yang menjadi komitmen kita ketika Tuhan mau memakai kita di dalam peperangannya di dunia ini? Sekalipun mungkin penuh resiko, sekalipun mungkin kita tidak mendapat respon yang populer. Maukah kita dipakai Tuhan untuk boleh merangkul orang-orang yang hancur hatinya? Seperti Tuhan memakai Deborah. Maukah engkau merelakan dirimu dipakai Tuhan seperti Barak? Mungkin kau merasa rendah diri, merasa lemah, merasa ragu. Tapi Tuhan mau memakaimu untuk menjadi saksi-saksi Injilnya. Bahkan untuk meresikokan hidupmu di tengah dunia ini. Maukah engkau merelakan dirimu, kita merelakan diri kita dipakai Tuhan dengan cara-cara yang gak kita pikirkan. Seperti Tuhan memakai Yael. Saudara, jangan batasi bagaimana Tuhan mau memakai kita. Yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan diri kita. Membiarkan Tuhan memakai kita di dalam peperangannya. Sehingga bersama-sama dengan Tuhan kita boleh menyaksikan kemenangan yang sejati itu. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, bawa hati kami untuk sekali lagi bersyukur akan Engkau, akan karyamu Tuhan, akan salibmu bagi hidup kami. Di tengah berbagai penindasan yang kami alami, mungkin secara fisik, mungkin di dalam hati kami karena segala dosa-dosa kami. Bawa kami untuk kembali bersyukur dan gentar di kaki salib-Mu ya Tuhan. Salib yang sangat mengerikan, salib yang begitu memalukan, salib yang begitu hina. Tapi karena di atas salib itu ada Tuhan kami Yesus Kristus. Salib menjadi kemenangan kami. Klimaks dari peperangan terbesar kami dengan dosa. Dan kami boleh menang bukan dengan cara kami. Bukan dengan kehebatan kami. Bukan karena kami adalah pahlawannya. Tapi karena Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah menjadi pahlawan yang sejati bagi kami. Dan Tuhan terus tolong hidup kami. Untuk boleh meninggikan Engkau, pahlawan kami yang sejati. Engkau yang kuat, Engkau yang perkasa untuk menyelamatkan kami dari dosa, dari segala macam pergumulan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan juga hidup kami ya Tuhan. Sebagai pasukan-pasukan-Mu di tengah medan peperangan di dunia ini. Di tengah berbagai dosa, godaan dunia, tekanan dunia. Kami boleh berperang bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan Injil-Mu yang kami bawa melalui hidup kami. Tuhan tolong kami dan dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami hidup, kami berdoa. Amin.